Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallah bi'urumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa budi'a lan den kawiti sinten Kanjeng Nabi. Lan den kawiti sinten Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi umur 40 tahun ila tamami sittati asyhurin maring sempurnane 6 bulan. Di selama 6 bulan penuh birru'ya kelawan ngimpi as-sadiqati kang teman al-jariyati kang pertelo. Jadi Kanjeng Nabi 6 bulan berturut-turut niku ngimpi. Fakana mongko ana sinten Kanjeng Nabi. Fakana mongko ana sinten Kanjeng Nabi kulayaro orang ngimpi sinten Kanjeng Nabi. Ru'ya ing impen illa jaat kecuali tumeka apa ru'ya. Illa ja'at kecuali tumeka apa ru'ya misla falaki subahin hale sepadane kaya padange wektu subuh. Hale kaya padange wektu subuh. Atau akan madangi apa sanahu padangi falaki subahin. Wa innama uktudi alan ang pestine dan kawiti sinten Kanjeng Nabi. Wa innama uktudi alan angin pestine dan kawiti sinten Kanjeng Nabi birru'ya kelawan impen. Birru'ya kelawan impen tamrinan krono latihan. Jadi awalnya Kanjeng Nabi selama 6 bulan itu ngimpi terus. Nah itu untuk melatih lil kuwati maring kekuatan al-basyariyati kang bangsa menungso. Al-basyariyati kang bangsa menungso. Li alla yafja'ahu supaya yen to ora ngagetaken ing Kanjeng Nabi. Supaya ora ngagetaken ing Kanjeng Nabi. Supaya yen to ora ngagetaken ing Kanjeng Nabi apa al malaku malaikat. Sapa al malaku malaikat Bisarehin nubuwati kelawan pertelone sifat kenabian. Kelawan pertelone sifat kenabian. Fala takwahu mongko ora kuat nanggung ing sarehin nubuwah. Mongko ora kuat nanggung ing sarehin nubuwah apa kuwahu kekuatane Kanjeng Nabi. Jadi biar membiasakan diri untuk bertemu para malaikat, terutama malaikat Jibril. Wa hubbibalan den demenaken ilaihi maring Kanjeng Nabi. Lan den demenaken ilaihi maring Kanjeng Nabi apa al-khala'u nyepi. Apa al-khala'u nyepi, khalwat menyendiri. Hakana mongko ana sinten Kanjeng Nabi ku ya ta'abbadu
ibadah sinten Kanjeng Nabi. Jadi menjelang umur 60 tahun Kanjeng Nabi suka menyendiri ibadah dhewean bi Hira ing dalem Gua Hira. Jadi di Gua Hira masih di tanah Mekah. Alayaliya ing dalem pira-pira wengi, ing dalem pira-pira bengi al-adadiyata kang bangsa wilangan. Di posisi Gua Hira niku wonten teng jadi naik, posisinya itu ada di atas, jadi di pegunungan. Jadi dari Gua Hira kalau kita bisa memandang Masjidil Haram. Jadi semua kawasan Masjidil Haram itu bisa dilihat dari Gua Hira. Ila an atau tumeka yanta tumeka ing Kanjeng Nabi. Tumeka yanta teka ing Kanjeng Nabi fihi ing dalem Hira apa sarihul haqqi pertelone perkara kang hak. Wa wafahu lan nuhoni apa sarihul haqqi ing Kanjeng Nabi. Lan nuhoni apa sarihul haqqi ing Kanjeng Nabi. Wa dzalika utawi mengkono ila an atahu iku fi yaumil isnaini ing dalem wengine dina Senin lisabai asyrata maring 17 tanggal 17 apane lailatan wengine kholat kang liwat apa sab'a asyrata min syahril lailatul qadriyati saking bulane wengine lailatul qadar saking bulane wengine lailatul qadar. Jadi Kanjeng Nabi di Gua Hira itu sekitar 6 bulan menjelang umur 40 tahun sampai tanggal 17 Ramadan malam Senin. Nah disitulah Al-Quran pertama kali turun. Iqra ayat 1 sampai ayat 5 itu. Wasamalan ing dalem mengkono ila an atahu fihi aqwalun utawi pira-pira pendapat. Jadi tidak semua ulama mengatakan Al-Quran pertama kali turun. Makanya kan 17 Ramadan itu disebut dengan Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran pertama kali. Tapi ada yang mengatakan tidak, tanggal 17. Satu pendapat mengatakan lisaba'in tanggal 7. Ada yang mengatakan Al-Quran turun pertama kali tanggal 7 Ramadan Auli arba'in wa ishrina utawa tanggal 24. Ada yang mengatakan 24 Ramadan minhu sangking syahril lailatul qadriyah. Auli samanin utawa tanggal 8. Bahkan ada yang mengatakan tanggal 8 min syahri maulidihi sangking bulan kelahirannya Kanjeng Nabi. Jadi ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal. Alladzi syahri maulidihi badakan pertelo fihi ing dalem maulidihi apa badru muhayyahu cahaya kang kaya rembulan. Cahayane Kanjeng Nabi kang kaya rembulan. Faqala mongko dawuh sapa al malaku utawa malaikat Jibril. Faqala mongko dawuh sinten malaikat Jibril, Sayyidina Jibril lahu maring Kanjeng Nabi dawuh Iqra, lafaz Iqra. Iqra maca sapa sira. Jadi malam Senin tanggal 17 Ramadan niku Kanjeng Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu Sayyidina Jibril dawuh Iqra ya Rasulullah. Fa'aba mongko emong sinten Kanjeng Nabi. Jadi ketika Sayyidina Jibril bertanya Iqra,
Kanjeng Nabi menjawab dalam satu hadis niku, ma ana biqori'in. Ma ana biqori'in. Ma ana ora ana utawi ingsun iku biqori'in wong kang maca. Fagatahu mangka nungkepi sinten malaikat Jibril ing Kanjeng Nabi. Wetatan kelawan nungkepi temenan kawiyatan kang kuat. Ketika Kanjeng Nabi menjawab ma'ana biqori'in, akhirnya nopo kalih malaikat Jibril dipeluk Kanjeng Nabi. Semakola nuli dawuh sinten malaikat Jibril lahu maring Kanjeng Nabi, ikra dan maca malih. Ikra ing lafaz ikra maca sapa sira. Fa'aba mongko emoh sinten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nggih jawabane sami ma'ana biqori'in. Faqatahu mongko nyingkep nungkep tolong meluk sinten malaikat Jibril ing Kanjeng Nabi saniatan ing dalem pelukan kang kaping pindho. Hatta balagha sehingga tumeka minu sangking Kanjeng Nabi apa al-juhdu kangelan. Wa qatahulan nungkepi sinten malaikat Jibril ing Kanjeng Nabi semakola nuli dawuh sinten malaikat Jibril. Ketika sudah 2 kali Kanjeng Nabi menjawab ma'ana biqori'in, Sayyidina Jibril tasik bertanya lagi, ikra maca sapa sira. Fa'aba mangka emoh malih sinten Kanjeng Nabi. Faqatahu mangka nungkepi malih sinten malaikat Jibril ing Kanjeng Nabi salisatan ing dalem ambalan ping 3 sampai 3 kali diulang. Liya tawajjaha supaya madhep sinten Kanjeng Nabi, supaya madhep sinten Kanjeng Nabi ulama maring perkara sayulka kang den turunaken apa mah, sayulka kang den turunaken apa mah ilaihi maring Kanjeng Nabi bijam'iyatin kelawan sekabehane Kanjeng Nabi. Wa yuqabilu bulan madhep sinten Kanjeng Nabi ing mah, lan madhep sinten Kanjeng Nabi ing mah bijiddin kelawan nemen-nemeni, bijiddin kelawan nemen-nemeni, wajtihadin lan tegese nemen-nemeni. Wa yatalaqahu lan nampani sinten Kanjeng Nabi ing ma. Summa fatara nuli pegot. Jadi akhirnya ketika sudah 3 kali, akhirnya dituntun kalih malaikat Jibril. Nah setelah itu sudah tidak turun wahyu lagi. Jadi setelah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 niku, nah itu ada jeda lagi. Jadi summa fatara nuli pegot apa al-wahyu salasa sinina ing dalem 3 tahun. Jadi Kanjeng Nabi mboten angsal wahyu malih selama 3 tahun. Al salasina utawa 30 apane syahron bulane. Ada yang mengatakan 30 bulan. Berarti kalau 3 tahun kan 36 bulan. Kalau 30 bulan ya 2 tahun setengah. Liyastaqo supaya rindu sinten Kanjeng Nabi. Liyastaqo supaya rindu sinten Kanjeng Nabi ila intisyaki hati kan nafahati maring ngambu mengkono piro ambu maring ngambu mencium mengkono piro ambu asyadiyati kang banget wangine. Kenapa kok di situ wahyu tidak turun selama 3 tahun 30 bulan,
biar Rasulullah itu merindukan, ya, merindukan kehadiran wahyu itu. Summa unzilat nuli dan turunaken alaihi ngatasé Kanjeng Nabi. Setelah 3 tahun lalu turun ayat lagi, apa ya ayyuhal muddatsir, ayat ya ayyuhal muddatsir. Makanya surat Al-Mudatsir itu surat yang turun kedua setelah Al-Alaq. Ya ayyuhal muddatsir, eling-eling wong kang kemulan. Eling-eling Kanjeng Nabi kang kemulan. Faja'ah mangka tumeka ing Kanjeng Nabi sapa Jibril, malaikat Jibril, biha kelawan ayat ya ayyuhal muddatsir. Wa nada hulan undang-undang sinten malaikat Jibril ing Kanjeng Nabi. Fakana mangko ana iku linubuwatihi, keduwene sifat kenabiane Kanjeng Nabi. Fi taqaddumi Iqra bismi rabbika, ing dalem dingine ayat Iqra bismi rabbika. Iqra maca sapa sira bismi rabbika kelawan asmane pangeran sira. Apa syahidun perkara kang nyekseni, apa syahidun perkara kang nyekseni ala annalaha ing atase sak temene iku keduwene linubuwatihi as-sabiqiyata, ana perkara kang dingin. As-sabiqiyata ana perkara kang dingin, wa taqaddumalan dadi dingin ala risalatihi ing atase kautuse Kanjeng Nabi, ing atase kautuse Kanjeng Nabi bil bisyarati kelawan berbunga, memberikan kebahagiaan, wan nizarati lan meden-medeni, memberikan ancaman, liman maring wong da'ahu kang ngajak sinten Kanjeng Nabi ing man. Atirillahumma kabarahul karim bi'arfin syadhim min sholati wa taslim. Setelah Al-Quran turun, surat Al-Alaq ayat 1-5 kali surat Al-Mudatsir, nah disitulah Rasulullah mendeklarasikan diri. Jadi Kanjeng Nabi mendeklarasikan diri bahwa beliau adalah seorang Nabi, seorang Rasul yang diutus untuk seluruh umat manusia. Nah, ketika setelah mengatakan itu, bagaimana responnya orang-orang kafir? Wa awwalu man utawi kawitane wong amanakan iman sapa man bihi kelawan Kanjeng Nabi minar rijali, saking pemuda, saking para pemuda sapa Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar Shahibul Ghari, kang ngancani ing dalem jerone gua Sur, kang ngancani ing dalem jerone gua Sur, wasiddiqiyati lan kang duweni sifat teman. Jadi di antara laki-laki yang mendengarkan penjelasan Rasulullah, orang pertama yang langsung amantu billah, ya, wa amantu bi Rasulillah. Jadi iman dengan Gusti Allah, iman dengan Kanjeng Nabi niku Sayyidina Abu Bakar. Makanya Sayyidina Abu Bakar langsung mendapatkan julukan As-Siddiq. Jadi Sayyidina Abu Bakar niku nopo mawon sing dijelasne kalih Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi bilang apa saja, ya, beliau selalu mengatakan sodaqta ya Rasulullah, jenengan benar. Jadi masih tidak masuk akal, faham, tidak faham, ngerti, gak ngerti. Sayyidina Abu Bakar itu ketika yang mengatakan adalah Rasulullah, beliau selalu mengatakan sodaqta ya Rasulullah, sodaqta Rasulullah. Jadi selalu, jadi tidak ada kata tidak Sayyidina Abu Bakar itu. Bahkan tidak ada kata, ya,
Jadi biasanya kan orang itu, aku itu percaya nih sampean, tapi biasanya kan orang seperti Sayyidina Abu Bakar tidak pernah mengatakan tapi. Jadi sekali percaya sudah percaya, nggak ada kata tapi. Aku saja percaya orang sampean, tapi itu berarti apa? Kata tapi itu menghapus lafaz sebelumnya. Ya. Sampean itu saja wayu, tapi berarti gak ayu, karena ada tapinya. Ya. Jadi karena apa? Tapi itu kan dalam bahasa Arab lakin. Lakin itu istidrak kan maknanya. Faedahnya lakin itu orang kalau sudah mengatakan banyak hal, misalkan namanya dilemuang, kok ada tapinya ya sudah hapus gitu. Ini dihapus semuanya. Karena tapi itu menghapus lafaz sebelumnya. Ya. Lah Sayyidina Abu Bakar tidak pernah mengatakan kata tapi, lakin itu tidak pernah. Jadi beliau selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Termasuk satu hal yang luar biasa yang Sayyidina Abu Bakar itu percaya, ya Isra Mi'raj itu. Ketika banyak orang pada waktu itu menjadi murtad, ya gara-gara Kanjeng Nabi Isra Mi'raj mengatakan bahwa beliau berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa Sidratul Muntaha sampai bertemu Allah. Banyak itu orang Muslim yang murtad. Sayyidina Abu Bakar langsung mengatakan, "Shadaqta ya Rasulullah." Bahkan banyak orang-orang Mekah yang di situ bingung, kok bisa Sayyidina Abu Bakar seperti itu. Makanya apa? Makanya julukannya As-Siddiq, ya. Bahkan sampai Kanjeng Nabi itu nanti dawuh, ya, lawuzina imanu Abu Bakrin bi imani ahlil ardi, ya. Jadi seandainya imannya Sayyidina Abu Bakar itu ditimbang dengan iman kita semua, bahkan bukan hanya kita semua, semua manusia, imani ahlil ardi, berarti kan imani Nabi Adam sampai dino kiamat, tentunya kecuali Kanjeng Nabi, itu masih unggul imannya Sayyidina Abu Bakar, saking luar biasanya beliau. Jadi Sayyidina Abu Bakar bahkan di dalam kitabnya Sayyid Alwi Al-Maliki itu, ya, Abu Sayyid Alwi, kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar, di situ dijelaskan Sayyidina Abu Bakar itu meninggal bukan karena apa, tapi karena tidak kuat menahan kerinduan setelah ditinggalkan oleh Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar itu kan meninggal sekitar 2 tahun 6 bulan kalau nggak salah. Jadi sepeninggal Kanjeng Nabi, Sayyidina Abu Bakar itu menahan kerinduan. Jadi karena ditinggal kekasihnya Kanjeng Nabi itu. Jadi beliau itu meninggal sebabnya itu karena rindu, ya. Karena tidak bisa. Karena Sayyidina Abu Bakar itu menemani Kanjeng Nabi bahkan ketika Rasulullah itu masih muda. Jadi sebelum umur 40 tahun, konco pleke Kanjeng Nabi itu ya Sayyidina Abu Bakar itu. Makanya ketika Rasulullah bilang beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, Sayyidina Abu Bakar langsung aman tuh, langsung syahadat. Jadi Rasulullah bilang apa saja langsung sedekah ya Rasulullah. Makanya sampai julukannya As-Siddiq, ya. Satu-satunya sahabat yang mendapatkan julukan ini kan Sayyidina Abu Bakar. Sampai sepeninggal Rasulullah, khalifah pertama penggantinya Sayyidina Abu Bakar. Ketika Kanjeng Nabi sakit, yang jadi imam di Masjid Nabawi ya Sayyidina Abu Bakar. Berarti kan saking luar biasanya beliau. Wa minas sibyani lan saking golongane bocah. Jadi kalau golongan pemuda yang iman pertama adalah Sayyidina Abu Bakar, dari golongan anak kecil ikus Ali yang Sayyidina Ali. Jadi anak kecil pertama kali yang beriman itu Sayyidina Ali. Wa minan nisa'i lan setengah lan saking golongane wong wadon, perempuan pertama yang beriman kepada Kanjeng Nabi iku Khadijah, Sayyidah Khadijah. Jadi istrinya. Jadi Sayyidah Khadijah itu perempuan pertama yang iman kepada Rasulullah. Bahkan apa? Bahkan sebelum Rasulullah diutus, sebelum Rasulullah umur 40 tahun. Jadi ketika Rasulullah umur 25 tahun dilamar kepada Siti Khadijah, Siti Khadijah sudah tahu kalau Kanjeng Nabi ini adalah manusia luar biasa. Makanya beliau ketika umur 40 tahun orang pertama yang langsung, ya, bersyahadat.
Allati Siti Khadijah sabbatakan netepaken sinten Allah Gusti Allah biha kelawan Siti Khadijah qalbahu ing atine Kanjeng Nabi. Wa waqahu lan ngreksa sinten Gusti Allah ing qalbahu. Wa minal mawalilan saking pamerdekan dari mantan budak Zaid iku Zaid bin Harisah, Sayyidina Zaid bin Harisah. Wa minal ariqa ilan saking golongane budak iku Bilal bin Rabah, Sayyidina Bilal alladzi Sayyidina Bilal adzabahu kang nyiksa ing Bilal ing Sayyidina Bilal fillahi karena Gusti Allah sapa Umayyah bin Khalaf. Wa aulahu lan paring ing Sayyidina Bilal sapa maulahu bendorone Sayyidina Bilal nyatane Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar minal aidki saking merdekaaken ma ing perkara aulahu kang paring sinten Sayyidina Abu Bakar ing Sayyidina Bilal. Jadi dari golongan budak yang pertama kali beriman itu Sayyidina Bilal. Bahkan Sayyidina Bilal itu rela disiksa oleh majikannya pada waktu itu yang bernama Umayyah bin Khalaf. Jadi Sayyidina Bilal itu luar biasa. Jadi disiksa sama Umayyah itu sampai ya, jadi setiap kali disiksa, dicambuk itu Sayyidina Bilal itu beliau itu wiritannya lafaz ahad. Jadi ahad. Bahkan bukan hanya Umayyah yang menyiksa beliau itu, sampai anak-anak kecil ya dihantam sama batu kerikil. Sampai akhirnya apa? Ada sahabat yang di situ tidak tega, ya. Tidak tega akhirnya sowan ke Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu kan sahabat yang kaya raya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar datang ke Umayyah, bilang bahwa ingin memerdekakan Sayyidina Bilal. Ya, akhirnya sama Umayyah bilang, oke, Sayyidina Bilal bisa dimerdekakan, tapi harus ditebus dengan 12 auqiyah. Jadi 12 auqiyah itu ya, satu auqiyah itu sekian gram emas. Cara ibaratnya secara sakniki ya sekitar sekian ratus juta lah. Jadi cara ibaratnya Umayyah niku ngentol ya. Padahal akhirnya apa? Sama Sayyidina Abu Bakar benar dibayar 12 auqiyah itu oke, langsung dibayar cash sama Sayyidina Abu Bakar. Lah habis dibayar itu Umayyah bilang, padahal seandainya kamu tadi ya Sayyidina Abu Bakar. Jadi Umayyah bilang ke Sayyidina Abu Bakar, seandainya tadi kamu cuma kasih 2 auqiyah saja, cara ibaratnya berarti kayak 5 juta tok. Iku lho tak kekne Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Bilal itu dikasih sama Umayyah karena dia nggak berharga bagiku. Itu ucapannya Umayyah. Jadi seandainya jenengan tadi ngasih 1 bahkan 2 auqiyah saja, 1 gram emas saja, 1 gram itu hampir 1 juta. Iku lho tak kekne. Jawabannya Sayyidina Abu Bakar apa? Bahkan seandainya tadi kamu minta 1000 auqiyah, kamu minta sekian ratus miliar tak kasih. Jadi balik malah. Tadi kan mintanya cuma 12 auqiyah, dibayar sama Sayyidina Abu Bakar. Lah Umayyah bilang, sama minta Isa auqiyah lo tak kayak ini. Sama Sayyidina Abu Bakar dibalik lagi. Seandainya kamu tadi minta 1000 auqiyah lo tak kasih juga. Jadi Umayyah menganggap Sayyidina Bilal tidak ada harganya. Sayyidina Abu Bakar menganggap Sayyidina Bilal sangat berharga. Karena apa? Beliau adalah budak pertama yang beriman kepada Rasulullah. Jadi Sayyidina Abu Bakar melihat Sayyidina Bilal bukan budaknya, tapi beliau adalah orang pertama yang iman kepada Kanjeng Nabi. Makanya diwalik oleh Sayyidina Abu Bakar. Sampean cara mau jaluk 100 miliar ya tak kayak berarti kayak gitu. Salah ya jaluk 12 auqiyah. Akhirnya dibawalah Sayyidina Bilal
kepada Sayyidina Abu Bakar. Makanya ada ulama sampai ngelong Sayyidina Abu Bakar kali Sayyidina Bilal itu bahasanya indah sekali. Jadi Sayyiduna A'taqo Sayyidana. Ya, jadi ada seorang ulama di situ mengubah sebuah lafaz Sayyiduna Gusti kita A'taqo merdekaaken sapa Sayyiduna Sayyidana ing Gusti kita. Jadi Sayyiduna yang pertama itu siapa? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar A'taqo memerdekakan Sayyidana Gusti kita juga. Siapa? Sayyidina Bilal. Jadi walaupun posisi di masyarakat Sayyidina Abu Bakar adalah tokoh masyarakat pengusaha, Sayyidina Bilal adalah seorang budak yang di dalam masyarakat itu adalah golongan bawah, tetapi keduanya sama-sama sayyid. Ya. Sayyidnya bagaimana? Sayyidina Abu Bakar orang pertama yang masuk Islam dari golongan pemuda, Sayyidina Bilal orang pertama yang masuk Islam dari golongan para budak. Gitu. Jadi Sayyiduna A'taqo Sayyidana sebagai bentuk penghormatan kepada dua orang ini. Tsumma aslama nuli manjing Islam sapa Utsman Sayyidina Utsman. Ya, lalu selanjutnya setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman juga masuk Islam. Wa Sa'ad lan Sayyidina Sa'ad, wa Sa'id lan Sayyidina Sa'id, wa Talhah lan Sayyidina Talhah, wa Ibnu Auf lan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Wa banu ammatihi lan anak lanange bibi'e Kanjeng Nabi. Sofiyah nyatane Sofiyah binti Abdul Muthalib wa ghairuhum lan sa'liyane Sayyidina Utsman ila akhirih mimman sangking wong anhalahu kang nginumi ing man sapa as-siddiqu Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Jadi golongan niki wau sing cara sing ngejak niku, sing provokatori lah istilahnya. Jadi sing ngejak niku Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Utsman, Sayyidina Sa'ad, Sayyidina Sa'id, Sayyidina Talha, Sayyidina Abdurrahman. Niku sing ngejak kabeh Sayyidina Abu Bakar. Rahil katasdiki ing beneraken Gusti Allah. Wa saqahu lan minumi sinten as-siddiq ing rahil katasdik. Wa ma zalat ibadatuhu wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.